Halo teman-teman, salam kasih, salam sejahtera. Saya sampaikan dalam kesempatan ini lewat channel saya, channel Nak Tani, sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona. Saya ingin berbagi sebuah solusi ya untuk menjaga diri kita agar aman dari adanya kemungkinan serangan wabah virus corona. Sudah sekalian, adapun solusinya adalah nyalakan api kehidupan di dalam hati yang sekiranya berguna untuk membakar wabah virus corona. Saudara sekalian, di dalam hati kita semua ya, ada unsur api kehidupan. Unsur api kehidupan yang membuat kita hidup. Unsur api kehidupan itu menurut saya sesuai dengan ajaran Hindu disebut dengan Atma. Dalam ajaran Islam mungkin disebut dengan roh. Dalam bahasa Jawa mungkin disebut dengan ruh. Kalau di Kristen mungkin disebut dengan Roh Kudus ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan spirit, dan mungkin masih ada sebutan lain sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Saudara sekalian yang saya cintai, semua api, baik itu api yang bisa kita lihat dengan mata yang ada pada tungku, pada lilin, atau api listrik, dan api roh yang ada dalam hati kita, memiliki sifat membakar ya. Karena memiliki sifat membakar, tentu saja kita punya, kalau ada kuman yang masuk itu bisa dibakar kalau kita mau menyalakannya. Nah, selanjutnya semua api, entah api apapun, itu memiliki sifat, bukan sifat, apa saya katakan ya, bisa menyala ya, bisa menyala membesar, dan bisa juga mengecil ya, mengecilnya seperti bara. Begitu juga roh yang ada dalam hati kita yang merupakan api kehidupan juga nyalanya bisa membesar dan bisa mengecil. Nah, sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona, supaya kita aman, sekiranya roh sebagai api kehidupan atau Atma sebagai api kehidupan itu nyalanya harus diperbesar gitu ya. Dibuat besar dia. Sehingga nanti kalau ada kuman-kuman yang masuk melalui hidung menuju paru-paru, ya karena menyala ya akan dibakar sehingga kita jadi selamat. Sudah sekalian yang saya cintai, dalam kehidupan dewasa ini, roh sebagai api kehidupan mungkin ya kalau digambarkan itu nyalanya seperti nyala bara api dalam tungku ya. Bara hanya berupa bara, tidak menyala itu. Nah, karena api roh kita sebagian besar dari umat manusia ya di dunia ini hanya berupa bara, itu mungkin yang menyebabkan kehidupan kita seperti sekarang, yaitu bara bere ya. Kalau orang Bali bilang jadi kebara kebiri. Nah, itu juga seperti nyanyiannya lagu siapa itu, Siti Badriah kan ada lagunya bara bere ya, bara bere enggak hafal saya. Nah, begitulah gambaran nyala api roh yang ada dalam hati kita, hidup bagaikan bara api, sehingga kehidupan kita sekarang jadi bara bere. Karena apa? Diobok-obok oleh wabah virus corona. Nah, sekarang api kehidupan yang ada dalam hati kita itulah penting dinyalakan, dibesarkan nyalanya, supaya kita aman dari serangan wabah virus corona terus yang masuk dibakar. Nah, sekarang untuk menyalakan kita punya api ya, api kehidupan dalam diri itu tentu seperti menyalakan api dapur yang ada dalam tungku, tentu membutuhkan kayu bakar gitu ya. Kayu bakar yang kering, kalau yang basah enggak mau itu. Nah, demikian juga roh atau Atma yang merupakan api kehidupan itu juga membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya berupa nilai atau makna dari kayu ya. Kayu bakar dalam bahasa Bali. Kayu bakar dalam bahasa Bali itu, kayu itu menunjukkan kayun yang artinya kemauan. Nah, nama lain dari kayu bakar dalam bahasa Bali disebut dengan sang. Sang itu menunjukkan Sang Hyang. Dalam hal ini kayun ingat Sang Hyang Atma gitu ya. Kayun ingat Sang Hyang Atma yang ada di dalam hati, yang artinya mau ingat
sang roh yang ada di dalam hati. Nah, kalau kita mau ingat sang roh dalam hati itu bagaikan kita memasukkan kayu bakar yang ke dalam api tungku ya gitu ya. Seperti kita ketahui agar kayu bakar bisa masuk ke dalam tungku, tentu kayu bakarnya harus dipegang dengan tangan baru didorong masuk kan gitu. Begitu juga kemauan atau keinginan kita supaya bisa masuk ke dalam roh itu perlu dipegang ya. Cara memegangnya ditunjukkan oleh nama tungku dalam bahasa Bali yang disebut dengan jalika. Nah, pada kata jalikan ini sebagai nama tungku dalam bahasa Bali memiliki nilai spirit sesuai kepanjangan kata jalikan. Jalikan kepanjangannya yaitu Japo Mantra Delikang Raga, yang artinya berjapa dilakukan dengan cara diam diri, duduk bersila gitu ya. Nah, itu caranya. Jadi untuk ingat roh dalam hati, membawa keinginan kita dalam hati supaya nyalanya membesar, dan rohnya kemauannya sebagai bahan bakarnya itu penting disertai dengan japa mantra. Japa mantra dalam Islam mungkin disebut dengan zikir ya, yang artinya ingat nama Tuhan berulang-ulang. Kalau bahasa Weda itu japa mantra, ingat mantra berulang-ulang. Bisa nama Tuhan diulang-ulang sebanyak-banyak mungkin. Bersamaan dengan berjapa untuk membawa kemauan kita masuk dalam roh. Nah, disertai dengan pernapasan ya. Tarik nafas sepanjang-panjang mungkin. Nah, itu awalnya saja, misalnya sampai 3 kali. Tarik nafas sepanjang-panjang mungkin. Itu berguna untuk meniup kita punya api roh yang mungkin masih berupa bara gitu ya. Ditiup-tiup. Itu sambil berzikir atau sambil berjapa mengulang-ulang nama Tuhan. Tiup dia supaya cepat menyala membesar. Nah, lakukan meniupnya di awalnya mungkin sampai ya paling banyak 9 kali. Dengan napas yang panjang, sepanjang-panjang seperti kita meniup. Sama seperti meniup api dalam tungku. Kan begitu. Sepanjang-panjang sampai habis gitu. Sampai sudah kemampuan kita menarik nafas sudah tidak ada. Itu dengan cara itu api roh itu cepat menyala membesar. Dan itu terus japanya dipertahankan kalau bisa 1 jam. Nah, dengan cara itu api roh yang ada dalam hati kita menyala besar. Nah, untuk menyalakan api roh sebaiknya dilakukan setiap pagi dan sore hari. Sama seperti ibu-ibu yang bangun pagi menyalakan api dapur. Kalau dulu kan pakai dapur, yang pakai tungku sekarang pakai kompor. Sorenya juga. Nah, itu dilakukan rutin sehingga apinya selalu membara. Kalau sudah membara, menyala terang itu membesar. Kalau sudah menyala, kalau ada virus masuk, ya tentu akan dibakar. Selanjutnya saya terangkan juga supaya api menyalakan yang dimasukkan kayu bakar yang kering. Kalau kayu bakar yang basah tentu tidak bisa begitu juga. Kemauan kita, keinginan kita supaya layak sebagai bahan bakar dari api atma kita, api roh atau api spirit kita. Nah, keinginan atau kemauan dalam diri kita perlu juga dikeringkan kok. Biar kering kita punya kemauan, sekali-sekali dikeringkan. Cara mengeringkannya adalah dengan laku ini dah yang berat. Laku puasa. Ngelapar-ngelaparin perut. Nah, puasa yang baik ya. Puasa seperti muslim, karena kita orang-orang duniawi banyak kesibukan. Pakai aja puasa muslim. Pagi sahur, sore buka gitu. Nah, kalau bisa puasanya seminggu sekali. Nah, kalau tidak mampu seminggu, 2 minggu sekali. Kalau tidak mampu 2 minggu sekali, 1 bulan sekali sudah batas itu. Kalau ingin kita punya kemauan kering yang berguna untuk membuat api roh kita membara, membesar, menyala gitu ya. Nah, dengan cara itu kalau sudah menyala tentu kita jadi selamat. Kenapa? Setiap ada kuman yang masuk akan dibakar. Jadilah manfaat dari api roh bila kita nyalakan ya, akan membuat itulah virus-virus yang masuk, kuman-kuman yang masuk akan dibakar. Nah, selanjutnya tentu ada manfaat-manfaat lain dari nyala api roh kita yang kita nyalakan itu. Nah, untuk manfaatnya mungkin di cerita berikutnya lah. Ini mungkin cukup sampai sekian dulu. Biar tidak kepanjangan nanti bosan dengarkan. Oke, terima kasih atas kesediaan saudara menonton saya berbagi cerita, berbagi pengetahuan.